sambil menunggu sebagaimana biasanya kita baca nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Qala Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fi Sulukul Murid, nafa'ana Allah 'alaihi fi darin amin. Bal yanbaghi lil muridi an la yuharrika lisanahu illa bitilawati. Bahkan dianjurkan, ya. Jadi keharusan untuk kita, kata Habib Abdullah bin Haddad, jadi itu kewajiban. Kalau itu yang bagi di sini maksudnya keseharusan yang kita istiqomah di dalamnya itu adalah menjaga dari lisan kita dengan tilawat, membaca Al-Quran, tilawat, membaca Al-Quran. Karena makin akhir zaman orang bakalan ninggalin Al-Quran. Nanti di akhir zaman Al-Quran itu hilang, Pak. Jadi kayak kejadian biasa. Mungkin pernah katakan ya. Nanti menjelang akhir zaman, menjelang daripada hari kiamat tiba, itu orang melihat gerhana matahari di pagi hari biasa. Kita kan pernah ya, kita sering sekarang gerhana matahari. Ya, tapi habis subuh keadaannya kayak gini nih, gelap. Nah, orang-orang di zaman itu ngomongnya ini fenomena alam biasa, gitu. Karena emang awalnya seperti itu. Bagi orang-orang yang beriman, mereka tahu ini tanda hari kiamat. Maka hari kedua kayak gini lagi. Aktivitas biasa aja, ke pasar, yang ke sekolah, ke kantor. Kemudian hari ketiga begini lagi. Tapi terang matahari. Namun terbitnya udah dari barat. Baru mereka sadar. Yang lagi di jalanan, yang lagi di kantor, pada pulang, pada balik ke rumahnya masing-masing. Dikatakan di satu riwayat itu diceritakan bahwasanya ibu-ibu nih, ya, ibu-ibu yang lagi nyusuin anaknya ditinggal, lari dia ke rumah. Buat apa? Ngeliat Al-Quran, nyari bacaan Al-Quran. Ternyata Al-Quran semua yang ada di muka bumi udah diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tulisannya. Begitu seramnya keadaan tersebut. Jadi Al-Quran tulisannya udah nggak ada di muka bumi, udah diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita yang masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama minimal nggak bisa setiap hari ya 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali dah. Ya, seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali kita baca satu juz, satu ayat. Nggak bisa sebulan sekali ya, minimal ngebet dah sedikit. Termasuk diri saya juga ini, sebulan untuk diri saya. Ya, kita ngebet Al-Quran. Karena Al-Quran ini spesial. Ya, Al-Quran ini spesial diberikan kepada manusia. Jadi dulu Al-Quran itu dikasih ke lautan. Lautan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih aku amanahkan Al-Quran kepada engkau. Gak ada yang mau, lautan gak ada yang mau. Diamanatin lagi ke sungai gak ada yang mau. Tanah gak ada yang mau. Begitu juga dengan danau, semuanya pohon, daun-daunan, matahari, bulan, semua alam angkasa raya gak ada yang mau menerima amanah Al-Quran. Ketika ditawarkan kepada manusia, maka manusia menerima dengan lapang dada. Maka ini adalah salah satu amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu kita baca dengan berulang-ulang. Udah khatam, tidak ditutup, ulang lagi, alif lam mim, mulai lagi seperti itu. Usahakan diri kita itu untuk minimal membaca Al-Quran. Pagi hari ya nggak apa-apa deh, 1 ain, dapetin 1 ain, nggak buat 1 ain, 3 ayat deh, nggak apa-apa deh. Kalau enggak seayat juga nggak apa-apa, seayat. Yang penting membaca Al-Quran. Tapi ayatnya yang panjang, jangan Yasin, Shadaqallahul Adzim. Oh, makamnya itu. Yasin doang, ngambilnya yang pendek, ngambilnya Hamim. Itu mah kebangetan. Minimal 1 ayat, agak panjang. Kemudian bitilawati au dzikrin, atau zikir. Usahakan diri kita itu selalu berzikir kepada Allah. Kalau kita lagi inget nih Pak, lagi istilahnya kalau bahasa Jawa tuh lagi eling gitu. Lagi eling kan kita kadang suka inget tuh, wah pengen zikir lah, udah langsung zikir aja, gak apa-apa gitu. Misalkan kita pengen zikir tiba-tiba
lagi mau zikir subhanallah, itu subhanallah aja kalau baca subhanallah, subhanallah. Biasain kayak gitu. Dibiasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ala bidzikrillah, kata Allah di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Di awal ayatnya, alladzina amanu dzikran katsiran. Orang-orang yang beriman itu zikirnya banyak, ingat Allahnya banyak. Kenapa? Kalau kita banyak ingat Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati jadi tenang. Apapun keadaannya, kalau kita udah banyak zikir kepada Allah, maka hati akan jadi tenang. Kenapa bisa tenang hatinya? Karena dia posisinya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi mau itu dia ekonominya rendah, mau ekonominya tinggi, punya dunia, gak dapat dunia, punya kedudukan, gak dapat kedudukan, dihormatin oleh orang-orang, gak dihormatin orang-orang, yang penting dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala, udah selesai. Itu yang dicari oleh orang-orang yang beriman, ketenangan di dalam hidup karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita punya fasilitas dunia banyak tapi hidup kita nggak tenang, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au dzikrin au nushin lil muslimin. Kerjaan kita itu adalah yang seperti sering saya ulang-ulang surat Al-Asr, yaitu kita saling nasihat, saling ingetin dalam kebaikan, bukannya kita saling mengingatkan dalam keburukan, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita tuh tolong menolong diperintah sama Allah dalam kebaikan, bukannya tolong menolong dalam keburukan gitu. Tolong menolong untuk jelek-jelekin orang, tolong menolong untuk mojokin orang, ngejatuhin martabat orang, ngebuka aib orang. Na'udzubillah min. Gak boleh kita kayak gitu. Tolong menolong di dalam kebaikan. Ada saudara kita, tetangga kita punya aib, kita tutupin. Jangan sampai ketahuan orang itu yang sebenarnya. Bukannya kita bongkar. Kita tolong tetangga kita kalau lagi ada keperluan seperti itu. Kemudian saling menasehati di dalam kebaikan. Au amrin bil ma'ruf au nahyin an munkar au syai'in min hajati dunyahu allati yasta'inu biha ala akhirah. Memerintahkan kepada kebaikan, ya. Tugas kita itu memerintahkan kepada kebaikan. Perintahin anak muda kita, woi sholat dong, gitu. Masuk maghrib masih nongkrong aja, sholat dong, gitu. Anak muda kita kalau udah malam, tengah malam jam 2, jam 3 masih nongkrong aja, balik pulang tidur, ntar ente buat sholat subuh. Kalau enggak udah nongkrongnya di musola aja biar kita dapat sholat subuh gitu. Jadi kita perintahkan kepada kebaikan dan juga kepada anak-anak kita, keturunan kita, perintahkan kebaikan, wayan anil munkar, dan perintahkan kepada mereka untuk mencegah kepada keburukan. Jadi perintahkan kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Au syai'in min hajati dunya, dan juga atau keperluan dunia, ya, keperluan dunia kita yang itu bisa nolong keadaan akhirat. Jadi kerjain keperluan dunia kita yang itu menyebabkan akhirat kita tertolong. Punya harta sedekah, punya harta nolongin orang, kerja, punya jabatan, punya kedudukan, ajak orang yang belum kerja. Itu namanya menolong orang dalam kebaikan yang itu menyebabkan kita bagus posisinya di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Jadikan kita hamba Allah yang saleh dan salihah. Rabbana tasmi' alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.